Waalaikumsalam. Kami berdirinya sini duduknya di sini. Berdirinya duduk. Bukan karena kami tidak bisa ngomong Sunda, tapi kami berarti. Orang Sunda punya kan orang Sunda. Kami cari payun berdua sama Enang. Bade berangkat makalah kami nu judulna Pembelajaran bahasa Sunda anak usia dini. nu di mana pembahasan nu pertama bade disampaikan ku rencana abdi nya waktu dan tempat sim abdi silakan. Terima kasih kepada Teh Mutia. Di sini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Sunda anak usia dini. Nah, karakteristik bahasa daerah dan pembelajarannya. Yang pertama, bahasa daerah yaitu alat komunikasi yang digunakan di berbagai area penggunaan bahasa seperti rumah, masyarakat, sekolah, dan media massa, baik cetak maupun elektronik. Nah, bahasa daerah menjalankan fungsi dalam kelompok etnik, kesusastraan, pendidikan, dan keagamaan. Nah, bahasa daerah menjalankan fungsi sebagai bahasa pendidikan dan keagamaan.
Sunda. Jadi kayak penghadasan gitu tuh. Bercakap-cakap tapi pakai bahasa Sunda. Selanjutnya bertanya jawab tentang bahasa Sunda sama sih. Keempat, berlatih mengucapkan huruf dan dan pada kata-kata yang mengandung huruf tersebut. Jadi harus berlatih menggunakan huruf mana yang hurufnya dibaca dan dibaca huruf kayak gitu kan. Meren itu kan pakai bukan meren kan tulisannya gak bakal kan. Jadi kan kayak gitu tuh harus tahu dengan hurufnya. Selanjutnya di sini bahasa sastra dan aksara daerah yang masih dipelihara oleh penuturnya perlu dihargai dan dipelihara sesuai penjelasan pasal 36 Undang-Undang 1945 yang menekankan bahwa di daerah-daerah yang mempunyai bahasanya sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik, bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Jadi jika ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 1945, jika ada bahasa yang dipelihara oleh yang menggunakan bahasa tersebut, maka itu juga akan dihargai oleh negara. Juga ada undang-undangnya. Memelihara dan melestarikan bahasa sastra dan aksara daerah ikut serta membangun dan menghargai kebudayaan nasional. Sejalan pula dengan rekomendasi UNESCO tahun 1999 tentang pemeliharaan bahasa-bahasa ibu. Salah satu usaha untuk memelihara bahasa daerah dengan sengaja dan terprogram. Misalnya berupa penyelenggaraan pengajaran di sekolah, penerbitan buku dan majalah, pembentukan lembaga bahasa, penetapan pengaduan formal untuk memelihara berbahasa daerah, mengajarkan seminar dan sebagainya. Nah, jadi menambahkan ya untuk pembelajaran bahasa Sunda di PAUD atau di TK itu agar seimbang mungkin bisa menggunakan metode yang kayak di Almadjan gitu yang saya dengar dari kuliah. Kan katanya kalau di Almadjan itu 2 hari menggunakan bahasa daerah, bahasa Sunda, terus menggunakan bahasa Arab gitu kan ya, atau menggunakan bahasa Inggris 2 hari seperti itu. Itu mungkin efektif juga mengenalkan kepada anak. Jadi anak itu kenal dengan bahasa daerahnya gitu kan, kenal juga dengan bahasa lain kayak bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sudah pasti gitu kan ya. Mungkin seperti itu juga efektif sih untuk anak-anak dan untuk kita juga sebenarnya efektif. Kita nih kalau di kampus, kita kan kalau di kampus kebanyakan berbicara bahasa Indonesia, tapi kan kalau di rumah ya dengan bahasa kita sendiri gitu. Ya nggak sih? Tapi jujur nih sekarang karena kebanyakan di lingkungan kampus, karena kebanyakan teman-temannya di sini lah gitu, itu kadang suka keceplosan di kampung ngomong campur ini kan biasa apa diomongin. Jadi gini kan lama-lama di kampung katanya kenal teh gitu kan. Kan gara-gara orang Sundanya lo bana di baturan di dia, jadi nanya lagi apa? Jadi yang waktu lagi dia di kampung kan aku orang juga udah Oh bener. Jadi gitu kan kakak laki selalu dikicin langsung baik kumajinya yang kebiasaan mah. Sebenarnya begitu sih. bukan disengaja tapi emang Emang keluar aja lah. Masih kayak gitu ya. Iya. Mungkin ada yang banyak yang tidak jelas, kita belajar sama-sama. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi Ya. tentang materi tadi. Ya apa Teh Udayana? Iya teh tuh apa? Apa deh? Iya. Kan di sini fungsi. Ya, apa itu kan sarana penggunaan sosial regional. Bisa dijelaskan ulang lagi? Apa sih? Oke. Sarana pembinaan sosial budaya regional. Itu maksudnya gimana? Oke. Apa? Ini mau lihat. Ya ada lagi. Itu apa? Bagaimana cara kita menyesuaikan gitu kayak yang tadi itu. Bagaimana? Karena kan tadi kayak misalkan kita bertanya aja nih kan harus sesuai sikon sama orang-orangnya kan. Ya. Misalkan kayak sama ibu. Kalau kita bahasa Indonesia
Indonesia kan malah seolah-olah dianggap gimana ya. Jadi bagaimana kita menyesuaikan diri itu dalam berbahasa kepada misalkan di lingkungannya nih, misal ke teman-teman kita ataupun ke orang tua. Ada lagi. Jangan lupa ya biasa. Jadi Oke, saya mau bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Mas. Mas. Mas dari mana? Di Jawa mana? Takut nggak ada uang ya, boleh ngambil emas saya sedikit untuk dijual gitu. Saya mau bertanya, gimana caranya? Kan kadang mah orang tua nih di Sunda, padahal mah lebih bagus itu kata dosen-dosen menerapkan bahasa Sunda di rumah. Tapi sekarang itu udah mayoritas bahasa Indonesia. Kan di rumah itu kayak udahlah jangan pakai bahasa Sunda soalnya Sunda itu kasar kayak gitu. Udah terus kampungan kayak gak lepo. Kayak gak level deh gitu. Itu gimana tuh cara memberikan pengertian kepada orang tua bahwa lebih baik mengenalkan bahasa Sunda terlebih dahulu gitu kepada anak, bahasa daerah kita gitu. Jadi jangan sampai kita itu asli Sunda tapi nggak tahu sama sekali bahasa Sunda kayak gitu. Jangan dihilangkan lah. Oke, baik ya. Di sini tadi ada pertanyaan bagaimana menyesuaikan diri dalam berbahasa. Pertanyaan dari Bu Atika. Mungkin untuk menyesuaikan diri dalam berbahasa, ya tadi itu kita harus melihat kondisi dan tempatnya gitu. Aku bulan ibu-ibu ya, berarti memakai bahasa Sunda ya gitu ya. Tapi lamun ibu-ibu di kampung gitu. Tapi kan kalau ibu-ibu di komplek kan kebanyakan bukan orang Sunda. Ya kita menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin campuran lah lebih ke Tikma gitu. Jadi mana nih nyako gitu kan. Tapi kalau kita di kampung kan pure orang Sunda, ya pasti kita ngomong Sunda gitu. Ya berarti intinya kita harus bisa bahasa Sunda juga gitu ya. Iya. Jadi maksudnya kan rata-rata apalagi sekarang gitu ya, kan udah bersama anak sendiri aja kan bahasa Indonesia gitu ya, jarang gitu kan bahasa Sunda itu jarang dipakai. Sebenarnya mah kalau anak itu diajarkan atau tidak, karena anak itu kan menangkap nih, dia mendengar aja langsung katurutan gitu tanpa kurang diajarkan. Jadi anak kan lama kelamaan walaupun dia tidak diajarkan bahasa Sunda oleh orang tuanya, kalau dia mendengar nih ikut bermain sama teman-temannya, ya pasti dia menggunakan bahasa Sunda. Itu real loh. Ponakan saya dari Tangerang kan menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalau udah pindah ke rumah, ya mungkin kan teman-temannya menggunakan bahasa ini Sunda gitu. Jadi ya dia bisa sendiri gitu karena mendengar. Kalau itu Karena banyak menurut Imam Syafi'i juga kan 75% itu sangat berpengaruh itu lingkungan. iya lingkungan. Iya lingkungan. Ya tetap aja kalau kita hidupnya di Jakarta tapi mau menggunakan bahasa Sunda ya mungkin agak susah juga karena kan lingkungannya semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita di kampung nih, ya tetap aja walaupun kita menggunakan bahasa Indonesia mengajarkan kepada anak, tapi kan anak itu tidak bermain di dalam rumah saja, pasti kan ada mainnya sama teman-teman. Anak saya kayak sekarang waktu di rumah saya bisa bahasa Sunda. Iya. Pulang ke kampung bahasa Sunda terus. Iya makanya itu. Jadi bagaimana
kita sebagai guru memberitahukan kepada orang tua atau ada pertemuan kumpulan minggu kayak pertemuan sih kayak kan parenting ya. Kalau itu kan biasanya orang tua suka dipanggil gitu gak sih? Emang sih biasanya ada parenting juga ya. Nah, parenting yang biasa. Parenting biasanya. Sekali ya. Nah, kayak gitu. Sampai puncaknya temanya dia. Nah, Iya, Indah di situ boleh Iya. Dikasih tahu pengertiannya. Kasih tahu jadi ibu misalkan kita mulai dari sekarang biasakan gitu, mengenalkan bahasa Sunda kepada anak gitu. Karena itu bahasa daerah kita gitu. Bapak bahasa Indonesia boleh gitu, bahasa Sunda juga jangan hilangkan gitu. Karena itu bahasa kita jadi lengkap gitu pakai aja di rumah juga walaupun campuran lah bahasa Indonesia lagi bahasa Sunda lagi gitu. Oke. Kalau untuk masalah bahasa kasar yang sering dilontarkan anak kan biasa di sekolah ada buku sampulnya. Itu kita bisa dicatat misalkan di situ kalau misalkan bahasa anak itu yang digunakannya kurang baik. Terus kita kasih saran ke orang tuanya gitu, untuk sama-sama membimbing gitu supaya anak menggunakan bahasa-bahasa yang bagus gitu. Kan itu fungsinya buku sampul kan. Jadi memberitahu anak kebiasaan di sekolah dan juga memberikan apa ya, sama-sama membimbing gitulah. Kalau orang tua kan membimbing di rumah, kalau kita sih membimbing sekolah gitu kan. Kalau ada kerjasama dari orang tua dan guru, insya Allah kan nanti ke anaknya juga bakal lebih apa ya, paham gitu. Kalau materi juga kan akan lebih cepat menangkap ke si anaknya gitu kan. ada lagi nih, saya kan di TK saya tuh kalau mau masuk tuh suka kita belajar baca dulu nih satu-satu anak nih. Nah, di dalam buku baca itu karena kita mah asli Sunda gitu, ada bahasa ejaan tapi di Sunda itu kata yang didebain. Contohnya nih, itu tuh bego. Itu kan kalau di Sunda kan bego itu kata yang kasar gitu ya. Nah, jadi kita tuh sebagai guru juga harus jeli gitu. Oh, ini apa? Jadi itu kan kata-kata yang kasar sebenarnya kalau di bahasa Sunda kan itu bego. Ih, ibu kan juga bacaannya bego gitu kan. Langsung kita coret, dihilangkan gitu kan, gak baik juga. Iya. Walaupun mungkin tujuan yang membuat buku ya itu nggak masalah, tapi dia bukan orang Sunda gitu. Karena kita mah orang Sunda dan di Sunda itu kata-kata yang kasar, si bego itu jadi dihilangkan gitu. Oke. Itu pertanyaan pertama yaitu dari Adriana, sarana pembinaan sosial budaya regional. Insya Allah. Jadi artinya di sini itu regional itu adalah daerah. Jadi di sini berarti sarana pembinaan sosial budaya daerah. Oh, regional itu daerah. Iya, kata lain dari kata daerah. Berarti sarana pembinaan sosial budaya daerah. Seperti apa contohnya gitu kayak gimana? Iya, memang sisi sarana pembinaan sosial budaya sosial. Jadi memang tahu, iya memang tahu budaya kita di kampus itu kayak gimana. Kalau enggak kayak kemarin di Citorek itu tuh yang acara apa namanya? Seren tahun Iya, bukan kayak gitu tuh acara-acara adat. Terus kayak tahu nggak bawa nyongcot? Iya. Iya kayak gitu kan. nyongcot. Iya nyongcot. Udah sudah jadi sosialin di orang lain itu tahu bahwa khas daerah itu kayak gitu. Iya sih. Kayak gitu. Jadi sosial budaya. Nyongcot itu kayak ke masjid bawa. Iya, kayak gitu itu kata lain. Bawa tumpeng. Ya kawinan mutia ya pokoknya kawinan ada mutia. istiadatnya mutia kawinan ada daerah iya biasa kali kakak. Nah, itu yang katanya gini, kalau yang gigitnya nariknya
udah puas, udah mantep.